Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Sambil Ngopi. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini izinkan saya kembali membahas berbagai contoh-contoh soal berikut pembahasan mengenai materi formasi CPNS untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan walafiat, amin. Dan tentunya tetap bersemangat untuk belajar soal-soal SKB mengenai pengelola pengadaan barang dan jasa. Baik, sebelumnya kepada teman-teman semua, untuk materi di formasi CPNS pengelola pengadaan barang dan jasa, saya pastinya selalu memberitahukan 9 materi yang teman-teman harus pelajari dan cari soal atau referensi sebanyak-banyaknya supaya teman-teman mudah untuk mempelajari dari materi pengelola pengadaan barang dan jasa. Baik, teman-teman, di sini materi untuk pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dari 9 materi. Yang pertama yaitu ketentuan hukum, yang kedua tujuan, kebijakan, prinsip dan etika PBJ, yang ketiga pelaku PBJ, yang keempat, PBJ secara elektronik, SDM, kelembagaan, pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Yang kelima, perencanaan pengadaan. Yang keenam, prinsip PBJ. Yang ketujuh, pelaksanaan PBJ melalui swakelola. Yang kedelapan, pelaksanaan PBJ melalui penyedia. Yang kesembilan, pengadaan khusus. Jadi teman-teman semua yang khusus mengambil formasi pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk tes seleksi kompetensi bidang, teman-teman harus mempelajari 9 materi ini. Dan sebelumnya dari saya izinkan untuk mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah memastikan diri lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Tapi teman-teman tetap harus bersabar dan menunggu sampai hasil pengumuman diumumkan oleh Biro Kepegawaian Negara. Baik teman-teman, pada video ketiga ini saya akan membahas berbagai contoh-contoh soal pada materi kedua, yaitu tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ. Baik, langsung saja untuk pembahasan soalnya. Nomor 1, pengertian dari prinsip transparan pada pengadaan barang _jasa pemerintah adalah: A. Pengadaan barang _jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat. B. Pengadaan barang _jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang _jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang _jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Yang D. Pengadaan barang _jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Baik teman-teman, kira-kira untuk jawaban soal nomor 1 sudah ada yang menentukan pilihan?
Baik, kalau sudah, jawaban dari soal nomor 1 ini, pengertian dari prinsip transparan pada pengadaan barang garis miring jasa pemerintah adalah yang C, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang garis miring jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang garis miring jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Baik, soal nomor pertama tadi, yaitu dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 5 dalam kurung bab kedua. Yang kedua, Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 6 dalam kurung bagian ketiga. Baik, untuk kedua dasar hukum tadi sama-sama menyebutkan di pasal 5 maupun pasal 6, yaitu pengadaan barang garis miring jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1. Efisien, 2. Efektif, 3. Transparan, 4. Terbuka, 5. Bersaing, 6. Adil garis miring tidak diskriminatif, yang 7. Akuntabel. Jadi teman-teman harus selalu ingat ya untuk 7 prinsip-prinsip pengadaan garis miring jasa beserta dasar hukumnya. Penjelasan dari pilihan jawaban untuk opsi A, pengadaan barang garis miring jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat, termasuk dari prinsip bersaing. Yang opsi pilihan B, yaitu pengadaan barang garis miring jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan dasar sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip dari efektif. Dan yang opsi pilihan D, pengadaan barang garis miring jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Opsi D ini adalah prinsip berdasarkan efisien. Baik, itu pembahasan soal dan pembahasan dari soal nomor 1 teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Pokja pemilihan dalam membuat persyaratan kualifikasi tidak membatasi domisili penyedia hanya di provinsi tempat berlangsungnya pengadaan, tetapi membuka kesempatan untuk semua penyedia di Indonesia yang memenuhi persyaratan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan, yaitu A. Transparan, B. Adil, C. Terbuka, dan D. Akuntabel. Silahkan dipilih jawabannya teman-teman dari soal nomor 2 ini. Baik, kalau sudah, untuk soal dari nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, terbuka. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 8, Pokja pemilihan termasuk pelaku pengadaan barang garis miring jasa. Yang kedua, berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 12, kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Di sini saya akan membahas dasar-dasar dan tugas dari Pokja atau kelompok kerja pemilihan. Nomor 1 adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Yang kedua, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik. Dan yang ketiga, menetapkan pemenang pemilihan garis miring penyedia untuk metode pemilihan. Baik, untuk soal nomor 2 ini,
untuk dasar hukumnya ini sangat linier sekali dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang garis miring jasa pemerintah, yaitu terdapat pada pasal 75 ayat 1 yang berbunyi, dalam proses prakualifikasi garis miring pasca kualifikasi, ULP garis miring pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon penyedia barang garis miring jasa dari luar provinsi atau kabupaten atau kota. Baik, teman-teman harus dipelajari semua mengenai peraturan presiden maupun undang-undang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, berdasarkan 7 prinsip-prinsip pengadaan jasa untuk tugas dan tanggung jawab Pokja, yaitu yang pertama, efisien. Pokja pemilihan melakukan negosiasi dalam proses advocacy terhadap penyedia dalam pengadaan komputer dan laptop karena kebutuhannya melebihi economic order quantity. Yang kedua, efektif. PPK bersama Pokja pemilihan melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis barang yang akan diadakan dalam pengadaan mobil baru untuk operasional kantor, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan existing. Yang ketiga, terbuka. Tadi di soal nomor 2, yaitu Pokja pemilihan dalam membuat persyaratan kualifikasi tidak membatasi domisili penyedia hanya di provinsi tempat berlangsungnya pengadaan, tetapi membuka kesempatan untuk semua penyedia di Indonesia yang memenuhi persyaratan. Yang keempat, akuntabel. Pokja pemilihan mendokumentasi seluruh tahapan pengadaan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Yang kelima, adil. Pokja pemilihan memberikan informasi terkait perubahan dokumen pemilihan kepada seluruh peserta pemilihan. Dan yang keenam, transparan, yaitu Pokja pemilihan menggunakan aplikasi SPSE dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Baik, seperti itu soal dan pembahasan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut adalah contoh etika pengadaan kecuali: A. Semua pihak yang terlibat dalam PBJP bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang garis miring jasa. Yang B. Semua pihak yang terlibat dalam pengelola barang jasa pemerintah dapat saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Yang C. Semua pihak yang terlibat dalam PBJP menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan garis miring atau kolusi. Dan yang D. Semua pihak yang terlibat dalam PBJP menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Baik, untuk soal nomor 3, silakan teman-teman ditentukan mana opsi yang paling tepat dari opsi A sampai opsi D. Baik, kalau sudah, untuk soal nomor 3 ini, berikut adalah contoh etika pengadaan kecuali. Jawaban yang tepat adalah semua pihak yang terlibat dalam PBJP dapat saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Baik, dasar hukum tentang etika pengadaan barang dan jasa pemerintah di soal nomor 3 tadi, yaitu nomor 1, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7. Para pihak yang terkait. Jadi dari kedua peraturan presiden tersebut dijelaskan bahwa para pihak-pihak yang terkait
dalam pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa harus mematuhi etika sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang garis miring jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang garis miring jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang garis miring jasa. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Baik dari pilihan opsi B tersebut itu saling mempengaruhi. Itu adalah jawaban yang tidak tepat, teman-teman. Seharusnya etika yang harus dipatuhi yaitu tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang garis miring jasa. Yang keenam, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang garis miring jasa. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan garis miring atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Dan yang kedelapan, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang garis miring jasa. Demikian untuk 8 etika yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas A. Ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang B. Ekonomi, sosial, dan politik. Yang C. Ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang D. Ekonomi, efisien, dan efektif. Silakan teman-teman untuk soal nomor 4 dipilih dari opsi A sampai opsi D, mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Baik, kalau sudah, soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Baik, kita ke pembahasan soal nomor 4. Dasar hukum dari aspek berkelanjutan dari soal nomor 4 tersebut yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 50 yang berbunyi, pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan barang garis miring jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah sebagai penggunanya, tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunanya. Jadi teman-teman harus diingat ya teman-teman, dasar hukum dari aspek pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya tercantum juga di Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 68, yaitu ada 2 poin yang tertera di Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 68 yang berbunyi, pertama, pengadaan barang garis miring jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
Yang kedua, aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang garis miring jasa sepanjang usia barang atau jasa tersebut. Yang B, aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas garis miring usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman. Yang C, aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, soal nomor 4 tadi yaitu berbagai 3 macam aspek pengadaan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Salah satu pelaksanaan kebijakan pengadaan untuk mendorong penggunaan barang garis miring jasa dalam negeri dan SNI, yaitu dengan memberikan preferensi harga terhadap barang garis miring jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri dalam kurung TKDN paling rendah A 25%, B 30%, C 35%, dan D 40%. Jadi yang ditanya di soal nomor 5 ini adalah preferensi harga terhadap barang atau jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah. Silakan dipilih teman-teman jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5. Baik, kalau sudah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah 25%. Baik, kita langsung ke pembahasan. Dasar hukumnya dari preferensi harga untuk tingkat komponen dalam negeri tadi adalah yang paling rendah, yaitu dasar hukumnya Perpres nomor 12 tahun 2021. Yang kedua, Perpres nomor 16 tahun 2018. Jadi di kedua dasar hukum ini itu sama-sama terdapat di pasal 67 ayat 3 yang berbunyi preferensi harga diberikan terhadap barang garis miring jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25%. Baik, sebelum melangkah ke soal-soal berikutnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah mau mendukung channel Belajar Sambil Ngopi. Mohon terus dukungannya kepada teman-teman untuk tetap like, komen, sharing, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang dimanapun berada yang sudah subscribe. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang garis miring jasa dengan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan dalam kurung BMP paling sedikit sebesar A 25%, B 30%, C 35%, dan D 40%. Baik teman-teman, silakan dipilih jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini yaitu yang D 40%. Baik, kita ke pembahasan soal. Dasar hukumnya yaitu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 pasal 66 ayat 2 yang berbunyi kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri
yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri dalam kurung TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan dalam kurung BMP paling sedikit 40%. Jadi teman-teman, untuk Perpres terbaru dari pengadaan barang garis miring jasa pemerintah ini, yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021. Teman-teman jangan lupa dibaca dan dipelajari mengenai apa saja isi yang terdapat di dalam Perpres tersebut. Baik, kita ke soal nomor 7. Penerapan konservasi energi dengan pemberlakukan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga merupakan bentuk pengaplikasian kebijakan. A. Mendorong penggunaan barang garis miring jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia dalam kurung SNI. Yang B. Memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang C. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang D. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Baik, silakan teman-teman pilih jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini dari A sampai D. Baik, kalau sudah, jawaban dari soal nomor 7 ini yang paling tepat adalah yang D, melaksanaan pengadaan berkelanjutan. Jadi ada 3 poin di sini mengenai kebijakan pengadaan berkelanjutan, antara lain mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.5 Men LHK atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan _Setjen _Kum.1 _2 tentang tata cara penerapan label ramah lingkungan hidup untuk pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup. Yang ketiga, penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga, antara lain AC, lemari, pendingin, mesin cuci, dan lain-lain sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan Peraturan Pemerintah nomor 70/2009 yang mulai berlaku pada tahun 2018. Silakan teman-teman dipelajari 3 poin ini dari kebijakan pengadaan berkelanjutan. Baik, soal terakhir dari materi untuk materi kedua mengenai tujuan, kebijakan, dan prinsip serta etika pengadaan barang jasa pemerintah ini. Berikut ini yang bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait adalah: A. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender _seleksi yang sama. Yang B. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Dan yang C. Konsultan perencana _pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya _diawasinya dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Dan yang D. Pengurus manajer koperasi yang mengikuti tender seleksi pada kementerian lembaga perangkat daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen pokja pemilihan pejabat pengadaan. Baik, silakan teman-teman untuk jawaban soal nomor 8 ini mana yang paling tepat. Baik, kalau sudah, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 8 ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait adalah, yaitu yang C. Konsultan perencana pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang
direncanakannya garis miring diawasinya dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Baik, kita ke pembahasan pertentangan kepentingan pihak terkait dalam hal direksi. Nomor 1, direksi Dewan Komisaris atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi Dewan Komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender garis miring seleksi yang sama. Yang kedua, konsultan perencana garis miring pengawas yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya garis miring diawasinya kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Jadi dalam soal nomor 8 tadi, yaitu tidak ada kalimat kecuali. Jadi teman-teman harus lebih memperdalam lagi ya poin dari pertentangan kepentingan pihak terkait ini dari nomor 1 sampai 4. Kalimat-kalimatnya teman-teman harus teliti. Yang ketiga, konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengurus manajer koperasi yang mengikuti tender garis miring seleksi pada kementerian garis miring lembaga garis miring perangkat daerah, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA garis miring KPA garis miring PPK garis miring Pokja pemilihan garis miring pejabat pengadaan. Jadi kembali lagi ke soal. Jadi yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan pertentangan kepentingan, yaitu sudah tertera yang bukan, yaitu di pilihan opsi C. Seharusnya pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi itu tidak boleh konsultan perencana atau pengawas itu bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi. Jadi harus digarisbawahi ya teman-teman. Jadi untuk yang poin nomor 2 ini yaitu adalah kecuali jawabannya. Baik teman-teman, demikian soal dan pembahasan dari materi yang kedua mengenai tujuan, etika, dan prinsip pengadaan barang dan jasa bagian pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam belajar maupun tes seleksi kompetisi bidang. Mohon maaf apabila dari ke-8 soal, baik soal maupun pembahasan, mungkin saya ada yang keliru. Tolong teman-teman ingatkan atau komen di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Berjumpa lagi di video saya yang bagian kedua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.